Fatan telah mempersiapkan surprise untuk Kansa di rumah baru mereka. Bahkan Fatan membopong Kansa untuk masuk ke dalam rumah sebagai tanda cintanya yang begitu besar. Kansa sedikit terkejut ketika mendapati rumah dalam keadaan gelap gulita. Lalu kemudian Fatan menyalakan lampu setelah menurunkan Kansa. Kayak aku adalah perempuan yang paling spesial di dunia ini. Betapa surprise-nya Kansa. Fatan menghiasi ruangan dengan bunga-bunga yang cantik, foto-foto mereka dan juga lilin-lilin yang menambah suasana menjadi semakin estetik. Fatan juga memasang sebuah tulisan yang berbunyi "Selamat datang istriku di rumah dan hidup aku". Kansa dibuat terkesima dengan surprise dari Fatan. Sayang, kamu tuh kan ratu aku. Ya. Di sisi lain, Emran yang mengikuti mereka merasa kepanasan begitu melihat keromantisan Fatan dan Kansa. Hatinya terasa begitu sakit. Dia tidak rela jika Fatan dan Kansa bisa menikmati malam pertama mereka dengan bahagia. Jadi aku akan berusaha apapun itu supaya kamu bisa bahagia sama aku. Fatan memberikan gaun yang indah kepada Kansa. Setelah Kansa selesai berganti pakaian, Fatan mengajaknya berdansa. Emran semakin kepanasan. Dia pun menghubungi Kenshi dan menyuruh Kenshi untuk membuat kekacauan di rumah Fatan. Berani-beraninya Fatan bikin kejutan romantis kayak gini. Enggak, Tan. Gue gak akan pernah biarin lo bisa nikmatin malam ini dengan tenang. Kenshi datang bersama dengan teman-temannya untuk mengganggu malam pertama Fatan dan Kansa. Mereka pun duel. Fatan berhasil mengalahkan Kenshi dan kedua temannya. Mau ngadain malam pengantin ya kayaknya? Sayangnya perkelahian mereka membuat lilin-lilin terjatuh dan apinya menyambar ke gorden. Api terus membesar hingga membakar seluruh ruangan. Laki-laki seperti Dokter Fatan itu. Kenshi dan teman-temannya segera kabur dari rumah Fatan. Fatan membopong Kansa keluar rumah untuk menyelamatkan diri mereka. Kelemahannya ada di rasa simpati. Mereka tidak habis pikir kenapa masalah selalu datang dalam hidup mereka. Kansa segera menghubungi ayahnya untuk menyampaikan kabar buruk yang baru saja mereka alami. Pak Aksan pun meminta Fatan dan Kansa menginap di rumahnya malam ini. Fatan dan Kansa segera pergi ke rumah Pak Aksan setelah mobil pemadam kebakaran datang. Emran sangat puas karena Fatan dan Kansa gagal menikmati malam pertama mereka. Allah kirim semua ujian yang bertubi-tubi buat kita karena cinta kita itu sangat istimewa. Fatan dan Kansa tidur di rumah Pak Aksan. Mereka bersiap-siap untuk melakukan malam pertama. Mereka tampak begitu canggung dan malu-malu kucing. Fatan sudah tidak sabar untuk segera unboxing Kansa. Kansa juga tersenyum-senyum malu sambil menatap wajah Fatan. Dia menunggu Fatan yang masih terlihat canggung. Semakin lama wajah mereka berdua semakin mendekat. Mereka tidak ingin melewatkan malam pertama yang begitu indah walaupun harus menumpang tidur di rumah Pak Aksan. Ya jadi saya berharap biarin aja. Dia merasa kasihan sama saya. Fionika kembali merencanakan sesuatu yang jahat kepada Kansa. Dia menelpon Fatan dan berpura-pura menanyakan keadaan Bu Linda. Fatan mengatakan bahwa dia belum mengetahui kondisi terbaru mamanya karena dia belum pergi ke rumah sakit. Dan lama-lama rasa itu akan berubah. Dan dia akan terjebak. Fatan juga menceritakan tentang peristiwa kebakaran yang dialami olehnya. Fionika pura-pura syok. Dia sudah mengetahui kabar itu sebelumnya dari Emran. Di dalam yang namanya cinta, Kansa pasti akan melihat. Fionika menawarkan Fatan untuk sementara waktu agar tinggal di rumahnya di kampung sambil menikmati suasana pedesaan. Kansa meminta Fatan untuk menyetujui penawaran dari Fionika karena Kansa ingin menyelidiki tentang latar belakang Fionika. Suaminya berpaling dari dirinya. Fionika sangat senang karena akhirnya Kansa masuk ke dalam jebakannya. Fionika akan menjual kesedihan di depan Fatan untuk mengambil simpati darinya. Fionika yakin lama-kelamaan Fatan akan jatuh cinta padanya karena merasa kasihan dan simpati kepada kehidupan Fionika. Dan lebih memperdulikan mantan asistennya. Kansa membangunkan Fatan yang masih tertidur dengan sebuah kecupan manis. Fatan merasa benar-benar bahagia karena kini ada yang menemaninya tidur dan membangunkannya dengan cara yang begitu so sweet. Kansa bersiap-siap untuk memasak dan Fatan pergi mandi. Setelah itu Kansa membantu Fatan yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Fatan merasa telah menjadi lelaki yang sempurna setelah menikah dengan Kansa. Mereka tidak sabar menunggu Fatan Junior yang akan segera hadir di dalam perut Kansa.